Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isra Zianita Hatta. Pada kesempatan hari ini kita akan bermain-main dengan telur. Ini di depan saya ada telur, ya. Ada satu buah telur. Kita mau menguji telur ini bersifat asam atau basa. Ya, kita mau lihat dari kuning telurnya, putih telur mau kita pisahkan, kemudian kalau telur kuning sama putih dicampur, bagaimana sifatnya, dan cangkangnya ini bersifat apa. Oke. Nah, kemudian sebelum kita pecahkan, kita mau kasih berdiri dulu telur ini, bisa tidak? Ya, telur ini bisa berdiri tidak? Ya, ternyata nggak bisa berdiri. Tapi ada satu cara supaya telur ini bisa berdiri tegak di piring. Ya, kita menggunakan garam. Ya, kita ambil sedikit garam. Sedikit aja. Kemudian kita ambil telur, kita berdirikan di atas garam. Telur bisa berdiri. Oke? Kita coba juga dengan gula. Ya, kita geser. Kita coba juga dengan gula. Kita kasih gula sedikit. Nggak usah banyak, sedikit aja. Ya, kita berdirikan telur. Telur juga bisa berdiri. Bersihkan dari garam sama gula. Ini udah bersih. Kemudian kita ambil telur yang tadi, kita pecahkan, ya. Oke, ini telurnya sudah pecah. Kemudian kita mau misahkan antara putihnya dan kuningnya. Oke ya. Jadi kita masukkan kemari, kuningnya masukkan ke sini. Putihnya kita masukkan kemari. Kemudian yang kita campur kuning sama putih kita masukkan ke sini. Oke. Kita mau pisahkan dulu antara yang kuning sama yang putih, ya. Kita menggunakan botol bekas. Jadi kita tekan. Oke. Dan kita masukkan ke kuning telur. Nah, karena yang kita perlukan untuk eksperimen hanya kita ambil sedikit, maka ini nanti nggak usah kita ambil semua, masih bisa digunakan, masih bisa digoreng. Kita ambil sedikit saja, pakai sendok aja. Kita masukkan kemari. Jadi yang kuningnya kita ambil sedikit saja. Segini aja, udah kita kurangi. Biar nanti sisanya itu bisa digoreng atau dimakan, mubazir kalau digunakan semuanya. Nah, jadi ini yang kuningnya, kemudian ini yang putihnya sedikit aja. Oke. Kemudian satu lagi ini kita campur. Kita ambil kuningnya sedikit. Kita ambil kuningnya sedikit. Dan kita ambil putihnya sedikit. Kemudian ini diaduk. Oke, kita celupkan ke putih telur. Kita diamkan. Ada terjadi perubahan warna. Ini yang kuning, yang awalnya.
Yang awalnya ini yang merah. Berarti putih telur bersifat basah. Kemudian kita masukkan ke kuning telur. Ya. Kita masukkan ke kuning telur. Ini yang awalnya, ini yang kedua. Ya. Terjadi warna kuning yang lebih cerah. Nih, warna kuningnya lebih cerah, berarti kuning telur bersifat asam. Nah, sekarang kita celupkan ke campurannya. Ini kita celupkan ke campurannya. Nah, jadi dari kesimpulan yang kita gunakan kertas lakmus kunyit, maka diperoleh kesimpulan di situ bahwa putih telur bersifat basah, ya, dengan ditandai dengan memerahnya lakmus kunyit, dan kuning telur bersifat asam, ya, dengan warna kuning yang lebih terang. Dan setelah dicampur antara kuning sama putih, maka larutan ini bersifat netral karena tidak terjadi perubahan warna. Oke, percobaannya kita ulangi, ya. Ini kita ambil kertas lakmus kunyit yang sudah kita buat, kemudian setelah kita potong-potong seperti ini. Nah, 3 kita potong jadi 3 bagian, ya. Kemudian kita yang pertama ini kita celupkan ke putih telur. Ini. Oke, kita tunggu sampai dia meresap. Terjadi perubahan warna, di ujung yang tercelup adalah berwarna merah. Berarti putih telur bersifat basah. Oke, kemudian yang kuning telur kita celupkan. Ya, warna kuningnya lebih terang, berarti dia bersifat asam. Dan putih telur yang sudah digabung antara kuning sama putih, ya, setelah kita celupkan. Ya. Nah, di sini kuning juga, tapi tidak mencolok kuningnya. Ya, berarti dia bersifat netral. Nah, kalau kita bandingkan ini yang netral sama yang asam, jadi perubahan ini lebih terang, yang ujungnya ini lebih terang, ini biasa. Oke, yang di tengah ini adalah netral, dan yang kuning ini adalah asam. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, ya, dari percobaan kita ini, kita menggunakan alat yang lebih akurat, yaitu kita menggunakan pH indikator. Ya, kita gunakan pH indikator ini. Ya, ini tahu kita kekuatan asamnya berapa pH-nya, apakah 0 sampai 14, jadi kita tahu. Jadi kita ambil, ya, kita ambil 1. Ya, ini kita bagi 2 dulu untuk menghemat, karena tidak banyak. Oke, kita celupkan ke, nih, saya bengkokkan dulu biar mudah. Saya celupkan ke sini. Ya, celupkan kemari. Nah, kita lihat apa yang terjadi warnanya. Ya, kita biarkan dulu, nanti kita ambil. Kemudian kita celupkan ke yang asam tadi. Sini, mari. Ya, kita celupkan dulu, kita biarkan dulu supaya semuanya meresap ke dalam sampel. Oke, kita ambil satu lagi. Kita gunting dulu biar bisa kita gunakan untuk sampel yang lain lagi. Ini kita bengkokkan dulu supaya lebih mudah. Mari. Oke, sekarang kita ambil
Nah, jadi kita lihat ini skala pH-nya ya. Ini skala pH-nya dari mulai 0 sampai 7. Oke, berarti ini asam. Kalau 7 netral. Kemudian di sebelahnya dari 7 ini sampai 14. Berarti jika warna seperti ini menandakan basa ya. Kalau dia makin ke kanan, berarti basanya makin kuat, makin ke kiri basanya makin lemah. Itu sama dengan 7, itu kalau sama seperti ini berarti netral. Nah, sebaliknya yang asam, jika makin ke kanan, makin ke 7 ya, batasnya 7 berarti makin ke 6, makin ke kanan dia makin asamnya asam lemah, makin ke kiri, makin ke angka 0 berarti asamnya asam kuat. Jadi kita lihat. Yang pertama kita ambil yang putih telur ini. Ini warnanya. Kita luruskan lagi. Oke. Ini warna yang terjadi. Kita cocokkan ke sini. Kira-kira mana yang lebih mendekati? Oke. Kita lihat dulu mana yang lebih mendekati. Ini. Dia mendekati kemari. Nih, pH-nya 10. Ya. Berarti putih telur ya, termasuk pH dengan 10 berarti bisa dikategorikan ke basanya basa lemah ya, antara lemah sama kuat ya. 10-11. Nah, jadi di sini pH 10 berarti basanya basa, kita anggap dia basa lemah. Nah, kemudian yang kuning telur. Apakah basa juga? Tadi kita tes pakai lakmus, dia tetap kuning ya, berarti asam ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang dari kuning telur bandingkan dengan warna yang dari putih telur. Berbeda. Ya. Tadi ini basah. Nah, kalau kita cocokkan dengan pH indikatornya, lebih cocok ke nomor berapa? Ini cocoknya. pH-nya 5. Berarti kuning telur asamnya asam lemah. Nah, kemudian jika dicampur kuning sama putih, ya, sifat larutannya ini, kalau kita cocokkan, nah, mana yang lebih cocok? Yang ujung kan? Ujung sini kan? Berarti pH-nya 7 netral. Kalau dibaliknya ini, yang sini. pH-nya 7 netral. Nah, jadi sudah yakin kita bahwa putih telur itu bersifat basa dengan pH 10, ya, termasuk basanya antara 10 dan 11, termasuk basanya basa lemah. Dan kuning telur asam lemah dengan pH-nya 5, dan telurnya yang sudah dicampur antara putih sama kuning itu pH-nya netral, yaitu pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi kita mau lihat juga pada cangkangnya. Ini cangkang telur tadi. Kira-kira cangkang telur ini bersifat asam atau basa atau netral? Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Ini kita geser dulu. Ya, kita ambil penumbuknya, lumpang dan alu. Kemudian kita ambil cangkangnya. Ini ya, masukkan kemari. Kemudian ini kita tumbuk. Ya. Oke, kita tumbuk terus. Nih. Kita tumbuk sampai halus.
Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita beri air sedikit. Oke, kita masukkan ke wadah. Kita ambil sedikit saja. Nah, ini air cangkangnya. Cangkang tadi udah ditumbuk, udah dicampur air, ini dia. Nah, apakah ini asam atau basah? Kita coba pakai lakmus kunyit dulu. Oke. Tadi jika dicelupkan ke dalam sampel lakmus kunyitnya berubah jadi warna merah, berarti dia basah. Benar. Kalau dia tetap kuning dan kuningnya lebih terang, maka dia asam. Kalau dia tetap kuning tapi dia warnanya tidak berubah, maka dia adalah netral. Oke, kita coba. Kita celupkan. Ya, kita diamkan sebentar, beberapa saat di dalam larutan cangkang tersebut agar cairan atau sampelnya meresap ke dalam lakmus kunyit. Nah, terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Berarti cangkang tersebut bersifat basah. Untuk mengetahui basah kuat atau basah lemah, maka kita harus menggunakan indikator universal yang ini. Jadi ada standarnya, ada ukurannya. Ya, kita ambil satu. Ini kita masukkan. Oke, kita biarkan beberapa saat. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Jika kita cocokkan dengan lakmus dengan indikator universal, maka yang cocok adalah pH-nya pH 8. Oke ya, pH 8. Nah, cangkang memiliki pH 8. Berarti cangkang ini termasuk ke dalam basah lemah. Oke ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di dalam putih telur, ya, itu banyak mengandung protein. Dan di dalam putih telur ini tidak terdapat kolesterol yang jahat. Ya, kolesterolnya 0, lemaknya 0, protein yang banyak dibandingkan dengan yang kuning telur. Kuning telur ini kolesterolnya banyak, ya, proteinnya banyak, tapi lebih banyak yang putih. Jadi yang putih, kalau misalnya kalian misalnya mengikuti program diet, ya, tidak mau gemuk, ya, maka disarankan mengkonsumsi putih telur. Ya, kuning telur itu ada kolesterolnya, ada proteinnya, ada vitaminnya juga. Cuma mana yang lebih baik antara putih telur dan kuning telur? Itu yang putih telur. Karena putih telur tadi bersifat basah, sementara yang ada penyakit mah, asam lambung, ya, jangan banyak-banyak mengkonsumsi kuning telur karena kuning telur ini bersifat asam. Nah, biasanya kita mengkonsumsi itu keseluruhan putih dan kuning, ya. Nah, ini tadi sifatnya netral. Jadi ini lebih bagus, ya. Tapi kalau untuk program diet atau untuk lebih banyak kandungan proteinnya, kita gunakan yang putih telur. Oke ya. Nah,
proses memasak telur, apakah lebih baik digoreng, direbus, atau setengah matang, ya. Nah, untuk diketahui di dalam telur ini ada bakteri yang namanya bakteri yang namanya Salmonella, ya. Nah, jadi bakteri ini jika jika telur ini diolah dengan tidak baik atau tidak masak, ya, atau mentah, maka bakteri yang tersebut tadi itu akan mengganggu kesehatan kita. Jadi kalau orang beranggapan supaya sehat makan telur setengah matang itu bagus, itu tidak, ya. Yang bagus adalah telur yang matang. Mana yang lebih baik digoreng sama direbus? Yang baik adalah direbus, karena kalau digoreng ada kandungan lemaknya pada minyak di situ. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk sarapan pagi itu lebih baik kalian mengkonsumsi minimal telur itu sebanyak 2, ya. Nah, putihnya lebih banyak daripada kuningnya, ya. Nah, itu apa fungsi protein? Ya, salah satu fungsi protein adalah untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Ya, misalnya kalian ada sakit gatal-gatal, bentar-bentar gatal-gatal digaruk luka. Nah, itu karena kurang protein. Jadi banyak-banyaklah makan telur yang putih telurnya. Atau wajah kalian berjerawat, ya. Nanti udah sembuh datang lagi jerawatnya. Nah, itu berarti kalian kekurangan protein. Jadi banyak-banyaklah mengkonsumsi putih telur. Nah, putih telur ini baik juga untuk maskeran, ya, dibandingkan kuning telur. Ya, seperti tadi, jerawat itu kan asam, jadi dinetralkan dengan putih telur. Putih telur itu bersifat basah, sementara yang kuning telur tadi bersifat asam, jerawat asam. Jadi kalau ditaruh ini tambah banyak, kalau dicampur netral. Nah, berarti tidak menyembuhkan jerawat-jerawat kalian tadi, ya. Jadi yang lebih baik kalian gunakan untuk campuran maskeran itu gunakan yang putih telur saja. Oke? Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.